Selamat pagi. Ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Selamat pagi, semangat pagi. Masih di hari yang berbahagia ini, di hari Senin. Suasana yang sangat cerah banget ya. Jadi gue suka banget sama hari ini. Gak tau, feelnya dapat banget. Saham apa ya kira-kira yang pagi ini? Jadi gue mau info nih. Jadi pas hari Jumat kemarin, saham yang naik tinggi itu adalah Bank Mandiri, Bank BRI, saham Delta Jakarta, terus kemudian ada Selamat Sempurna ya. Itu saham yang naik. Masih di bawah, di poros bawah. Karena mungkin investornya lagi keluar ya, ngambil taking profit. Jadi masih di bawah, padahal saham ini akan memberikan dividen ya. Mungkin harapannya dikasih dividen, sebenarnya harusnya diambil nih karena kinerjanya sebenarnya baik. Mungkin lagi taking profit sehingga belum balik lagi investor lainnya. Bersabar lah biasanya gitu ya, yaitu Unilever ya. Itu sahamnya yang kalau dihitung sebenarnya under value-nya itu sekitar 7 ribuan ya, 7 ribu atau nggak 7.100 lah, di bawah itu. Sekarang mencapai, kalau nggak salah terakhir, mungkin gue belum lihat lagi nih, tapi 5.600 apa kalau nggak salah ya gitu. Tapi kita lihat harusnya hari ini adalah hari terakhir untuk bagi para investor yang mau masuk untuk beli sahamnya, untuk dapetin dividennya ya. Kalau lihat dari data RTI Bisnis sih, investornya tetap masuk ya. Nah biasanya tuh data asing biasanya kelihatan di beberapa alat yang gue pakai, kelihatan. Tapi kemudian ada beberapa juga akhirnya mulai hilang, mungkin karena ya tadi tuntutan bursa efek ya, untuk menghilangkan siapa masuk siapa keluar gitu. Jadi menghindari untuk dibaca. Jadi mereka mau eksklusif ya, jadi itu privilege mereka ya. Jadi pastinya pagi ini hari terakhir untuk membeli saham Unilever ya. Jadi silakan bagi para investor yang ingin membeli. Tapi sih mungkin aja ya hari ini bakal udah pada siapin senjata untuk masuk sih ya. Karena di sisi lain juga karena situasi pandemi, kenapa sih banyak nanya gitu, kenapa sih saham Unilever terus-terusan turun? Bisa jadi mereka mau karena udah profit sebenarnya, tinggal taking profit gitu loh. Dia udah naik tinggi, tinggal taking profit. Mereka siapin dana, mereka butuh dana buat ngadepin situasi, mungkin situasi pandemi atau enggak kekhawatiran, sehingga mengambil dananya ya, mengamankan dananya dulu ya. Jadi nah tuh yang masih harganya, jadi biasanya orang pada beli di harga 7 ribuan, sekarang bisa beli di harga 5 ribuan ya. Jadi dinikmatin tuh kalau misalnya bisa gitu. Oke, itu berita mengenai saham. Jadi teman-teman para pendengar yang gue cintai, kalau nanti mau lihat ulasan-ulasan saham-saham ya, ke YouTube channel gue aja di Jurnal Lembu ya. YouTube channelnya namanya Jurnal Lembu. Nah di situ gue mungkin nggak terlalu kalau YouTube nggak terlalu suka ya pakai suara, sebenarnya pakai suara sendiri ya. Maksudnya gue lebih seneng untuk ulasan-ulasan ya dunia digital lah, di dunia digital aja. Jadi gua ngambil beberapa cuplikan-cuplikan dari website, dimana di situ kita bisa jadi makin banyak belajar
dari website-website apa aja kita bisa dapat informasi, khususnya terkait dengan pasar modal, biar kita makin cerdas finansial. Dan terakhir gue tutup dengan ini. Thank you banget. Terima kasih kepada Tuhan. Setidaknya mimpi gue bisa terwujud, karena kali ini gue merasakan banyak banget yang teman-teman kantor, para mahasiswa gue punya mimpi untuk mengedukasi, untuk juga mengajak masuk ke reksadana pasar uang, yang gak sekedar lo nabung kalau lo gak punya nabung untuk di obligasi atau di deposito ya. Tapi ada cara-cara mudah di mana lo bisa menginvestasikan uang itu, yaitu reksadana pasar uang, karena biayanya nggak terlalu berat ya. Dana yang harus lo kumpulin juga nggak terlalu berat. Mungkin juga dianggap investasi itu berat karena harus masukinnya banyak, kayak misalnya dulu obligasi harus 1 miliar mungkin gitu. Terus kemudian habis itu ya sampai sekarang deposito juga karena ada minimal 8 juta. Kalau orang nggak punya duit segitu banyak, lewat mana dong? Nah sayangnya yang reksadana pasar uang orang banyak belum tahu gitu. Ya jadi gue sangat seneng banget. Gue juga nggak pernah minta bayaran. Gue sangat seneng bisa mengedukasi, mempengaruhi sesuatu yang positif buat teman-teman gue. Ya jadi kebanggaan tersendiri ya. Tapi itu semua nggak akan bisa kalau bukan karena mentor gue, dan juga karena Sang Maha Kuasa yang di atas gitu. Gue berharap selalu berdoa untuk Indonesia supaya makin cerdas finansialnya, supaya yang miskin bisa terangkat, yang kaya bisa berbagi. Oh keren ya. Supaya yang miskin bisa terangkat, yang kaya bisa berbagi. Supaya semuanya paling enggak dengan pekerjaan apapun yang lo jalanin, lo masih tetap bisa berbahagia. Lo masih tahu, dan lo akhirnya tahu bahwa investasi itu mudah gitu. Ya lagi-lagi sih birokrasinya susahnya cuma satu kan. Susahnya lo punya KTP atau enggak, kayak gitu kan. Kendala-kendala simple sebenarnya ya. Terus ini penipuan atau enggak. Terus untuk gampang sih kalau mau menghindari ini penipuan atau enggak, harus ada mentor, harus ada orang-orang yang sangat ahli lah untuk bisa belajar. Untuk semoga banyak orang-orang yang mengedukasi tanpa minta bayaran ya. Dan semoga harapan gue masih terus berjuang kok, tapi gue berharap Indonesia makin cerdas finansial. Oke deh, gitu dulu. Udah mau deket kantor. Jadi thank you buat pagi ini. Terima kasih untuk kesetiaannya. Dan kalau lo lagi dengerin podcast gue ini, jangan sampai lupa untuk bantu subscribe dan like di YouTube channel gue di Jurnal Lembu, karena di sana ada ulasan-ulasan mengenai berbagai macam saham, dan di sana dikasih tahu tuh website-websitenya apa aja gitu, biar kita makin cerdas finansial. Dan juga jangan lupa untuk follow podcast ini kalau lo mau tetap. Gue nih lagi mau niatin untuk setiap hari Senin gue harus nge-podcast gitu. Seninnya wajib nge-podcast gitu. Jadi biar teman-teman bisa dengar terus siaran dari gue. Oke, gitu dulu deh ya. Bye-bye teman-teman. Thank you semuanya. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Salam dari gue, Lembu Tambun.